Hai Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video ini, saya akan melakukan review mesin espresso DeLonghi ECP 3121. DeLonghi ini sudah lama dikenal sebagai salah satu produsen mesin rumahan. Nah, kali ini JPW Indonesia adalah salah satu distributor untuk DeLonghi. Nah, kita langsung aja ke mesinnya. Di ECP 3121 ini sebetulnya tampilannya sangat simple. Jadi hanya ada satu unit mesin, dan nanti kalau Sobat JPW beli, dia dapat porta. Lalu di bagian atasnya di sini nanti ada, nah, ini ada basket singlenya, dan yang nempel di sini basket double. Ininya nanti bisa dicopot ya. Nah, untuk single dan double sebetulnya dia tidak terlalu jauh bedanya. Jadi 8 gram untuk single kurang lebih, dan yang double 12 gram. Nah, saya udah pernah coba untuk pakai lebih banyak, 14 atau 15 gram, dan itu akhirnya hasilnya over. Jadi lebih baik dipakai sekitar 12 gram. Nah, kita langsung coba untuk kemampuannya aja yuk. Nah, sebelum kita lakukan untuk brewing sama steamingnya, kita perlu cek dulu nih. Jadi sebelum dinyalain, cek dulu bagian water tanknya, dan pastikan water tanknya terisi full. Nah, kalau memang mau lebih aman, di sini ada tulisan max nih. Nah, maksimumnya tuh ada tuh sampai segitu, jadi kita isi. Dan isinya juga tidak perlu dibuka, bisa pakai ketel atau corong. Nah, dipenuhin aja terus, cukup. Kalau udah max, udah full, nah kita baru bisa coba. Kenapa mesti full? Sebetulnya tidak full juga nggak apa-apa, cuma jaga-jaga biar tidak kosong nantinya. Cukup dinyalain aja. Nah, ketika dinyalain, tombol ini akan menyala warnanya merah. Nah, merah tuh tandanya dia lagi running ya, untuk kejar panasnya. Jadi kalau dipakai untuk brew, belum panas. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 menitan, jadi tidak terlalu lama. Sambil 2 menitan kita tunggu, saya akan coba jelasin apa aja nanti yang kita lakukan. Jadi kita akan coba brew dengan basket pressurized ini, dengan porta filter pressurized. Jadi bedanya ini dengan porta filter komersial adalah di sini. Nah, kalau di porta filter komersial, dia basket filternya, nah, kita lap dulu, dia benar-benar semuanya ini mengeluarkan ekstraksi espresso dan langsung diarahkan ke spot. Dan spotnya ini memang lubang si basketnya banyak, jadi dia bisa lewat manapun gitu, bisa lewat manapun untuk ekstraksi, sehingga sangat penting untuk melakukan tamping yang lurus, apalagi kalau portanya double. Jadi itu bisa terjadi channeling kalau dia tidak lurus. Nah, kalau yang pressurized, nah pressurized ini dia sistemnya seperti ini. Jadi dia ada shower screen filternya sendiri dilepas, sama sampai di sini tetap sama, dia diekstraksi, semuanya tetap full terekstraksi dari semua lubang ini, semua shower screen ini. Udah panas tuh sambil ngobrol ya. Ya, cepet banget kan? Nah, kita lanjut aja ke sini, dan dia ditahan dulu. Jadi ini kita copot, di sini ada klik copotnya. Jadi simple. Ketika kita mau brew, nah ini ngeluarin ekstraksi, lalu kalau ini dimasukin ke sini, ini kan ada locknya, sampai bunyi klek. Nah, nggak klek juga sih karena ini ada karet. Jadi di antara sini sampai bawah, dia akan tertahan si ekstraksinya, lalu diarahkan menuju ke satu titik. Nah, ini yang dimaksud pressurized. Jadi dia dipush dengan tekanan tertentu, biasanya 15 bar, dan semuanya hanya bisa keluar dari satu titik. Jadi di sini kekuatan tamping, miring atau tidak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena dia nanti hasilnya menetes ke sini dan dia akan terbagi secara otomatis. Jadi rata-rata pressurized itu akan ada seperti ininya di dalam porta filternya untuk membagi aliran kanan dan kiri. Jadi kanan dan kirinya biasanya akan selalu bareng dia, gitu, dan tidak terlalu terpengaruh dengan kekuatan tamping atau lurus atau tidaknya tamping. Nah, kita langsung coba aja untuk kinerja brewing dan steamingnya. Kita pakai timbangan, dan kali ini saya nggak pakai grinder yang JX ya. Kita pakainya ini untuk paketannya. Kita pakai MB 600. Nah, di MB 600 ini saya sudah setting untuk grind size-nya itu medium to fine. Jadi tidak terlalu halus, tapi kita mentokin nih. Jadi udah saya setting terlebih dahulu.
Jadi jangan baru beli grinder ini terus tahu-tahu dimentokin terus dicoba. Nggak juga, karena kita tetap harus setting. Supaya apa? Supaya memang hasilnya proper. Nah, kita pakai kopinya special blend. Dan sistemnya, kalau kopi digiling pakai grinder ini, jangan pernah menaruh kopi dulu di atas sebelum grinder dinyalakan. Jadi ini siapin dulu tempatnya, nyalakan dulu grindernya, baru kita taruh kopinya. Dan biasanya on demand, kebutuhannya 12 gram harusnya ditimbang 12 gram. Cukup. Jadi nyalakan dulu mesinnya, nyalakan dulu grindernya, baru masukin kopinya. Untuk menjaga biar burnya tetap awet dan dia tidak nyangkut. Nah, ini sampai selesai sebentar ya, karena cuma sedikit. Ini nanti di paketan DeLonghi ini dapatnya ini grinder MB600. Sampai suaranya silent atau halus. Nah, udah halus. Nah, tandanya udah habis bijinya. Ini grind size-nya. Nah, kita langsung tuang ke sini aja sebanyak 12 gram. Kenapa 12 gram? Karena saya udah coba dari 10 dan 14. Hasil yang paling proper dan dari kalibrasi kopinya yang paling masuk tuh yang 12 gram. Kalau agak ribet kita juga dapat ini, nanti sekaligus sponge dan tampingnya. Kok plastik mas? Cukup nggak sih buat tamping? Cukup. Tadinya saya juga berpikir seperti itu. Kenapa plastik? Kenapa nggak stainless? Kenapa nggak berat? Sebetulnya ada kalau memang mau juga, tapi beli terpisah nanti. Ini kita coba timbang 12 gram ya. Ya, ini cukup diratain dulu pakai tangan dan di tampingnya jangan terlalu keras. Ya, ini kita singkirin dulu, mundur sedikit. Tampingnya tetap pakai yang tadi. Nah, teknis tampingnya jangan seperti tamping yang komersial. Jadi kita hanya meratakan saja. Sampai udah rata seperti ini cukup. Oke, kita siapin langsung cupnya berikut sama timbangannya juga. Nah, kita langsung brew dan steam. Nanti brew dan steamnya gantian ya. Kalau ke kanan kita brew seperti ini. Nah, kita flash dulu. Kalau ke kiri nanti steam saya jelasin. Jadi kita setelah flash kita arah jam 8 dulu, kita kencengin sampai di tengah. Nah, jangan lupa mesinnya dipegang karena takut ke bawah ya. Terus kita letakkan si cangkir dan jangan lupa kita tara. Nah, karena di sini tidak ada timernya, jadi yang saya ambil timer dari timbangan dan berat dari si espresso. Nah, saya ingin melakukan brewing 1,5 kali dari jumlah bubuk. Jadi kalau tadi si bubuk kopinya adalah 12, berarti hasil espressonya di 18. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Nah, nanti fokusnya ke first drop-nya. Ini tidak bisa disamakan first drop harus 6, harus 8 karena dia pressurized. Oke, di 9 barusan. Dan cukup tebal. Nah, ini biasanya udah cakep nih espressonya. Cakep banget. Udah dikalibrasi, Pak. Udah kalibrasi ya. Jadi ya, kuncinya kalibrasi juga kuncinya kalibrasi. Nah, sama itu lihat. kualitas kopi juga pengaruh sih. Betul. Pakai apa nih? Ini pakai special blend, Pak. Spesial blendnya JPW ya. Nah, sudah 14 kita tarik aja karena nanti jadi 18 nanti di sini. 19 lebih 1. Widih, gila. Ya. Coba. Keren ya? Wah, nggak kalah mesin komersial ya. Keren juga kulikan lu, Tok. Iya dong. Kuncinya kalibrasi. Jadi kita perlu tahu dulu kopi dan karakternya, sama kita coba sih. Ini percobaan gila, udah mirip mesin komersial, Tok. Iya. Ini percobaan keempat. 1 banding 1,5. Jadi pakai 12 gram, hasilnya 18 ya. Jadi kopinya 12 gram ya. Hasil espressonya 18. Terus kita pakai special blend dan steamnya. Nah, kalau Sobat JPW mau bikin cappuccino, ini tidak perlu dibuka. Jadi dia seperti kayak ngeluarin steamnya hanya untuk
naikin foam, jadi memang tidak bisa silky kalau ini masih dipasang. Nah, kalau sobat JPO mau bikin latte atau mau bikin art, ini dibuka, caranya kayak gini. Jadi dipindahin ke kanan lalu ditarik. Nah, ini bisa lebih silky karena matanya atau spot si steam one-nya memang benar-benar di satu titik. Nah, kita ambil susunya dulu. Tolong susunya. Susunya kita ambil, dan kalau tadi sih saya coba pakai ini, biasanya saya taruh kayak gini. Saya tinggalin misalkan di bawahnya ada yang nahan gitu ya, ada lap atau ada saucer, ada tatakan, dibiarin begini nih jadi cappuccino nih kalau pakai ini. Nah, kalau memang mau bikin latte art, better dipegang sih, karena kita bisa tahu roundnya, kita bisa tahu dia wave-nya muternya bener-bener, ngaduknya kita bener-bener bisa kontrol kalau dia spotnya satu begini gitu. Nah, ini kita coba. Nah, ini nanti Pak Togo yang cobain nih kopinya nih. Hasilnya bisa jauh banget toh. Bisa jauh ya? Gila. Dari Bapak juga kaget ya? Awal-awal kita coba. Nah, kita coba ya. Tergantung kulikan ya. Nah, sebelum kita mau steam, nah ini juga penting. Jadi kita harus pindahin ke kiri. Tidak serta-merta saat dipindah ke kiri tahu-tahu bisa steam. Kita bisa perhatiin ini dulu. Masih merah. Dia manasin, terdengar suara kayak lagi mendidihin ya. Dan ini wajib ada kita naruh jug atau wadah apapun buat steam. Jadi dia akan berair dulu nih. Kita kesini nih. Kelihatan air? Nah, ini sebentar aja. Kalau saya sih biasanya saya hitung 5 detikan. Nah, sampai nanti dia berubah nih. Hijaunya nyala lagi. Kayak tadi pada saat kita brew, tapi ini pindah ke sebelah kiri ya. Nah, kalau udah hijau, kita baru bisa pakai steamnya. Dan ya latte artnya cukup silky sih, tapi memang lagi-lagi perlu kulikan ya. Nah, udah hijau ya. Nah, kita tes lagi dulu. Lumayan ya. Nah, kita coba steam susunya. 1, 2, 3. Nah, powernya juga ya bisa bikin wave juga ya, bisa round juga, tapi hati-hati karena dia nanti powernya turun naik. Nah tuh, jadi kalau ada suara tarikan kayak gitu nanti si stretchingnya kebanyakan tuh, jadi jangan diturun-turunin terlalu banyak. Ini tinggal nunggu panas. Biasanya kurang lebih waktunya sekitar 40 detikan lah, 30-40 detik untuk steamnya. Ini udah mulai panas. Cukup saya rasa. Jangan ditarik dulu, dilap dulu. Lalu di flash seperti biasa. Nah, ini hasilnya. Sedikit foamy, tapi masih bisa untuk buat latte art. Kalau mau dibuang atas sedikit dulu juga boleh. Nah, saya pengen tahu ini pakainya berapa untuk gelas ini. Kalau buat tulip-tulip standar mah masih bisa. Aman. Widih. Wih. Hasilnya udah mirip sama mesin profesional ini sih. Cakep ya? Cakep, cakep. Nah, kalau dicoba rasanya ini kan pakai Brewfarm nih. Kan Bapak udah sering banget kalau pakai Duetto, pakai PID, Milexto gitu ya buat bikin latte. Nah, sekarang Bapak cobain rasanya terus komen. Pakai Brewfarm sama-sama special blend, ganti mesinnya. Pakai DeLonghi. Ini hasilnya udah mirip loh ini. Sama ya kalau kita pakai Duetto, pakai PID, cuman memang nggak bisa segolden kayak kita pakai mesin profesional ya. Tapi kalau lu bikin kayak gini di rumah, ini udah oke banget. Apalagi untuk kedai kecil ya, yang sehari mungkin cuma 10 cup, 20 cup ya, atau bukan kedai yang fokus ke kopi ya. Ini mesin kayak gini udah cukup banget sih. Kita coba ya.
Coba rasanya. Udah mirip sama yang semi profesional ya, mesin profesional kayak Elec PID, Elec Duetto itu udah mirip. Cuman memang tidak bisa di-compare 100% rasanya bisa sama kayak mesin 40 jutaan ya, karena ini mesin paling cuma 2,7 ya toh ya? Betul, 2,7. Jadi 2,7 sama 40 juta jauh ya? Ya, tapi kalau untuk kualitas kayak gini, ini worth it banget. Kalau nggak percaya, cobain aja datang ke JPW. Dan ini gue cukup amazed sih sama kulikannya Tito nih. Salah satu keuntungan kalau beli DeLonghi di JPW, yang pasti kita akan ajarin secara langsung. Mungkin kalau dari video antara jelas nggak jelas ya. Tapi kalau kalian datang langsung ke JPW, beli DeLonghi di JPW, kita ajarin cara kuliknya secara langsung sampai customer itu ngerti cara ngulik mesin ini sampai dapetin hasil yang maksimal kayak gini. Ini enak banget, sumpah. Nggak bohong gua. Cobain datang ke sini ya, cobain hasilnya. Setelah selesai, jadi habis pemakaian, kita harus melakukan apa? Nah, kita harus cleaning sama kalau mau berubah lagi jadi ngebrew, misalnya kita mau pakai brew lagi nih, itu bisa. Tapi, nah patut diperhatiin di sini, karena ini lagi di posisi steam, kita harus pindahin dulu ke tengah. Nah, dan ketika di tengah, ini kan masih steam nih. Nih ada airnya, takut muncrat. Kita harus buang dulu steamnya sampai dia berubah lagi jadi air. Sambil ini dibuka. Nah, powernya udah makin lama makin habis karena ini udah dibalik. Udah dikembaliin lagi ke brew. Nah, udah habis. Matiin. Nah, kita balikin ke brew, kita coba. Sampai dia keluar air lagi. Karena tadi suhunya suhu steam, suhu tinggi. Nah, baru kita bisa brew lagi. Gitu. Jadi Sobat JPW jangan panik ketika ngebrew kok lama nggak keluar airnya. Ya perhatiin, tadi habis steam lupa dibalikin. Biasanya kayak gitu. Ketika dia masih di steam, ini belum dibuang, ini bakal lama banget pas dikesiniin. Ya bisa sekitar 30 detik atau 1 menit dia baru bisa brew. Karena belum dikembaliin dan belum dibuang di sini. Nah, ini kalau udah di brew begini, kita buka yang steamnya, isinya air. Harus panasin dulu ya? Ya, betul. Jadi balik lagi. Brew dan steamnya karena ini masih single thermoblock, ganti-gantiannya emang bener-bener ganti-gantian. Jadi nggak bisa brew, tahu-tahu steam, tahu-tahu brew, nggak bisa gitu. Terus puknya, hasil puknya seperti ini. Perfect tuh. Ya, cukup baik. Namun jangan punya ekspektasi bahwa dia akan jadi puk yang sempurna karena cuma 12 gram. Dan grind size-nya menurut saya kalau untuk mesin semi otomatis dia agak terlalu kasar. Nah, ketika kita ketok, dia kemungkinan besar pecah. Nah. Oke. Tapi not bad. Yang kita lihat adalah hasil kalibrasinya. Lalu, ketika Sobat JPW mau bersihin ini, kalau mesin yang semi otomatis lain, gitu misalkan Duetto, kita pakai kuas, terus kita lap aja kan cukup ya. Nah, kalau kita masih running, sebetulnya bisa aja seperti itu. Tapi, Sobat JPW perlu perhatikan di bawah sini. Nah, ini pressurize-nya, ini espresso yang tadi diekstrak oleh si shower screen yang dipaksa untuk keluar ke satu titik itu tuh, satu lubang. Dia pasti akan menyisakan kayak apa ya, cair gitu ya, kayak hasil ekstraksi sedikit. Dan ini kita cuci. Di sini boleh, atau mau dilap aja juga boleh sih. Cuma saya sukaan dicuci. Nah. Dan biasanya kalau si mesin yang pressurize, ketika dia ada airnya begini pun, dia nggak akan netes di bawah. Nih, lagi dicuci, lihat bawahnya deh. Nggak netes sama sekali. Itu yang dimaksud dengan pressurize. Ketika dia tidak ada pressure, ya dia tidak akan mengeluarkan air. Gitu. Kalau pakai yang shower screen kan dia auto netes nih, ada air di atas. Itu. Jadi dia perlu tekanan. Ini udah, dilap aja. Yang penting dia kinclong bersih lagi sama shower screen-nya. Kalau mau lebih bersih lagi, sediain tisu. Nah, saya udah sediain tisu. Itu kantong bisa keluar apa aja tuh ya? Apa aja keluar, Pak. Gitu, sediain tisu untuk lap. Jadi kita lap dulu. Jadi saya biasa memang selalu setiap ngebrew pakai DeLonghi ini, waktu tadi ngulik juga kita lap pakai tisu. Ya kalau mau pakai lap biasa juga nggak apa-apa. Cuman saya lebih proper ke tisu karena benar-benar bersih kayak habis dicuci di wastafel. Selesai,
taruh lagi. Taruhnya gimana mas? Taruhnya sebenarnya asal aja nggak apa-apa karena dia ada locknya 3. Mau begini bebas. Yang penting nanti pas ngambil si karet ininya gampang. Udah tinggal ditekan aja sampai locknya masuk semua knobnya. Udah selesai. Nah, kalau mau steam lagi, brew lagi, tinggal dipindah-pindah aja kayak tadi. Nah, untuk kulikan yang kayak tadi, ya sebenarnya Sobat JPW bisa datang ke JPW langsung untuk ya saya treat gimana caranya untuk setting grindernya, untuk gimana cara untuk selesaiin espressonya, karena tadi nyelesain espressonya bukan ditutup terus tiba-tiba selesai, espressonya harus saya tarik. Karena dia tetap akan ada air sedikit ya untuk netes-netes supaya proper. Saya biar dapat 18 jadi harus ditarik juga. Nah, semua itu bisa Sobat JPW dapatkan dengan datang langsung ke kantor kami dan kami nanti akan train semuanya. Kalau Sobat JPW memang tertarik untuk membeli mesin ini. Saya rasa demikian untuk review DeLonghi ECP 3121 yang katanya mesin rumahan, tapi rasanya nggak kalah sama mesin semi profesional ya. Harganya berapa toh? Harganya untuk mesin only dia di 2,6 ya. Bukan 2,7 Pak, 2,6. 25999. 25999. Ya. Sama grinder? Sama grinder kita kasih MB600 di 4.199.900. Jadi 4.200.000 lah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.